Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Horror Queen. Untuk kali ini saya akan membawakan sebuah cerita, yakni pesugihan penjual bakso. Namun sebelumnya silakan klik tombol like dan subscribe serta hidupkan lonceng notifikasi agar mengetahui cerita horor terbaru lainnya. Dan seperti apa kisahnya? Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Aroma kuah bakso wangi menggoda. Pedagang tersenyum penuh dengan rahasia. Dari tiap mangkuk yang dihidangkan ke pelanggan, ada suatu rasa tak biasa yang membuat pembeli ingin datang kembali. Cilacap adalah tempat yang damai. Desa ini terkenal dengan suasana khas pedesaan, di mana waktu berjalan cepat dan kehidupan sederhana adalah bagian dari keseharian. Di tengah desa itu, terdapat sebuah warung bakso yang dikelola oleh Pak Tejo dan istrinya, Bu Surti. Warung itu kecil, berdinding bilik bambu, namun selalu ramai oleh pelanggan. Namun sejak beberapa bulan terakhir, ada yang ganjal dengan warung itu. Warung Pak Tejo tiba-tiba menjadi sangat sukses. Orang-orang dari luar desa berbondong-bondong datang hanya untuk mencicipi baksonya. Bahkan dalam semalam, jumlah pelanggan bisa membludak hingga puluhan. Namun kesuksesan yang mendadak ini dimulai muncul bisik-bisik di antara warga. Terlebih lagi, sering terjadi kecelakaan di jalan dekat warung tanpa alasan yang jelas. Di sisi lain, ada 4 remaja desa, Dobleh, Dapun, dan Dawir, dan Jarot. Mereka adalah sahabat yang terkenal suka melakukan kenakalan kecil. Ketika mereka tidak nongkrong di pos ronda, mereka sering mencari kegiatan iseng, seperti mencuri buah rambutan atau mengintip tetangga yang sedang tidur. Suatu malam, Dobleh menyarankan sesuatu yang tak biasa. Kalian pernah dengar nggak soal warung Pak Tejo itu? Tanyanya sambil mengunyah sisa gorengan. Iya pernah, warung bakso yang ramai itu kan? Jawab Dapun heran. Iya, tapi kalian gak curiga kok bisa tiba-tiba ramai banget? Padahal dulu biasa aja, lanjut Dobleh dengan nada misterius. Jarot terkekeh. Paling ya karena enak, gak usah mikir yang aneh-aneh, Bleh. Namun Dobleh tidak puas. Ia mengajak mereka menyelidiki warung itu malam juga. Meski awalnya ragu, ketiganya setuju. Sekitar jam 10 malam, mereka berjalan pelan menuju warung bakso Pak Tejo. Malam itu sepi, hanya ada suara jangkrik dan angin yang menggoyang dedaunan. Mereka bersembunyi di balik pohon besar di sebelah warung. Dari sana mereka bisa melihat aktivitas di dalam warung. Sudah tutup warungnya tapi lampunya masih hidup. Kenapa lampunya tidak dimatikan ya? Bisik Dawir. Makanya aneh, jawab Dobleh sambil memfokuskan pandangannya. Tiba-tiba mereka melihat Pak Tejo keluar dari pintu belakang warung sambil membawa sebuah nampan yang berisi makanan, ketan bakar, singkong bakar, dan secangkir kopi hitam. Dengan langkah tergesa-gesa, Pak Tejo meletakkan sesajen itu di bawah gerobak besar di belakang warung. Ia lalu berlutut dan mulai menggumamkan sesuatu. Apa yang dia lakukan? Bisik Daplo dengan nafas tertahan. Shh, jangan ribut, tegur Dobleh. Namun apa yang mereka saksikan berikutnya membuat darah mereka membeku. Di balik tubuh Pak Tejo, bayangan besar muncul perlahan mengambil wujud. Sosok itu tinggi besar, dengan kulit kehijauan yang berkilauan. Di bawah lampu redup, matanya merah menyala mengawasi Pak Tejo, seolah menunggu keempat remaja itu saling bertatapan. Wajah mereka pucat pasi. Astaga, itu apa? Bisik Jarot hampir tak terdengar. Dobleh menarik nafas panjang, mencoba tetap tenang. Kita harus pergi sekarang. Namun sebelum mereka bisa bergerak, sosok itu tiba-tiba menoleh. Matanya merah menatap langsung ke arah mereka. Rasanya seperti ada angin dingin yang menghantam wajah mereka. Keempatnya langsung berlari tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan suara gemerisik daun dan langkah kaki tergesa-gesa di malam yang sunyi. Di pos ronda, mereka duduk terengah-engah mencoba mencerna apa yang baru saja mereka lihat. Kau lihat itu kan? Tanya Dawir dengan suara gemetar. Tentu saja, jawab Dapun. Tapi kita nggak bisa bilang ke siapa-siapa.
orang nggak bakal percaya. Jadi apa itu tadi? Jarod bertanya. Matanya masih melotot ketakutan. Doble menatap mereka dengan serius. Entahlah, tapi satu yang pasti, ada yang nggak beres di warung itu. Keesokan harinya, suasana di desa tampak biasa saja. Warga berlalu lalang dan warung Pak Tejo seperti biasa dipadati pelanggan. Tak ada yang mencurigai apapun. Namun di pos ronda, Doble, Dapun, Dawir, dan Jarod masih terkencang dengan apa yang mereka saksikan semalam. Kita harus cari tahu lebih banyak. Ini bukan hal biasa, ujar Doble, memecah keheningan. Tapi gimana caranya? Kalau kita ketahuan, bisa-bisa dimarahin warga, atau malah dituduh fitnah, jawab Daplon. Masih ragu, kita nggak perlu bicara ke siapa-siapa dulu. Kita amati saja dari jauh, kata Doble sambil menatap ke arah warung Pak Tejo, yang tampak sibuk melayani pelanggan. Malam berikutnya, mereka kembali menyelinap ke warung itu. Kali ini mereka membawa senter kecil, dan lebih berhati-hati. Saat tiba di belakang warung, mereka melihat sesuatu yang mencurigakan. Sisa sesajen di bawah gerobak besar, piring ketan bakar, sisa singkong, dan cangkir kopi yang sudah kosong masih ada di tempatnya. Apa ini? Semacam ritual, bisik Jarod. Mungkin ini semacam pesugihan, jawab Dawir dengan nada rendah. Ketika mereka sedang memeriksa, terdengar langkah kaki mendekat. Mereka langsung bersembunyi di balik tumpukan karung. Pak Tejo keluar dari pintu belakang, membawa nampan yang sama seperti semalam. Kali ini ia tidak sendirian. Ia ditemani oleh istrinya, Bu Surti, yang sudah siap semuanya. Tanya Bu Surti dengan suara pelan. Pak Tejo mengangguk. Sudah, hari ini lebih ramai. Kita harus memberikan persembahan tambahan, jawabnya. Keempat remaja itu menahan nafas, mencoba mencerna apa yang mereka dengar. Pak Tejo dan Bu Surti kemudian mulai berdoa di depan sesajen, mengucapkan mantra yang tidak mereka mengerti. Setelah selesai, mereka kembali ke dalam warung, meninggalkan nampan di tempat yang sama. Apa yang mereka lakukan tadi? Bisik Dapun setelah Pak Tejo dan Bu Surti masuk. Itu jelas pesugihan, nggak mungkin orang biasa bikin ritual seperti itu, jawab Doble. Keesokan harinya, Dapun mendapat kabar dari seorang pedagang burung di pasar Pak Panjul yang sering berbicara tentang pesanan aneh dari Pak Tejo. Pak Tejo sering pesan burung gagak loh, kata Pak Panjul. Saat Dapun pura-pura membeli burung. Burung gagak? Buat apa? Tanya Dapun, mencoba terlihat santai. Nggak tahu, dia nggak pernah bilang. Tapi tiap pesan burung itu pasti menjelang hari weton atau ulang tahunnya. Burungnya disembelih, katanya buat persembahan. Aneh ya, jawab Pak Panjul sambil terkekeh. Informasi ini membuat Dapun semakin yakin bahwa ada sesuatu yang salah dengan Pak Tejo. Ia langsung menceritakan hal ini kepada Doble, Dawir, dan Jarod. Beberapa malam kemudian, keempatnya kembali ke warung Pak Tejo. Mereka memutuskan untuk mengamati lebih dekat. Namun, malam itu terjadi sesuatu yang tak mereka duga. Seorang pelanggan, seorang bapak dengan anak kecil, tiba-tiba berteriak di tengah keramaian warung. Pak, lihat Pak, di situ di atas dandang, ada butoh, teriak si anak kecil, sambil menunjuk ke arah gerobak tempat Pak Tejo berdagang. Semua orang terdiam. Suasana menjadi hening seketika. Para pelanggan mulai gelisah. Beberapa bahkan meninggalkan tempat sebelum selesai makan. Pak Tejo yang terlihat gugup mencoba menenangkan semua orang. Ah, anak kecil ini cuma bercanda. Nggak ada apa-apa kok di sini. Semua aman, kata Pak Tejo dengan senyum yang dipaksa. Namun, tatapan anak itu tidak berubah. Ia tetap menunjuk ke arah dandang dengan wajah yang pucat. Itu ada buto, Pak. Dia ngeliatin kita. Kejadian ini membuat keempat remaja itu yakin bahwa mereka tidak sendirian, yang menyadari ada sesuatu yang tidak beres di warung itu. Setelah warung tutup, keempatnya kembali mengintip dari jauh. Kali ini mereka melihat sesuatu yang lebih menyeramkan. Sosok besar yang mereka lihat sebelumnya kembali muncul, berdiri di belakang Pak Tejo. Saat ia berdoa di depan sesajen, sosok itu tampak mengangguk perlahan, seolah menerima persembahan yang ia berikan.
Namun ada yang berbeda di kali ini. Sosok itu menoleh langsung melihat Pak Tejo. Mata merah menyala itu kembali membuat mereka ketakutan. "Dia lihat kita," bisik Jarod dengan panik. "Tinggalkan tempat ini sekarang," desis Dobleh. Keempatnya lari sekencang-kencangnya tanpa menoleh ke belakang. Saat sampai di pos ronda, mereka terengah-engah dan tidak bisa berkata apa-apa untuk beberapa saat ini. Serius Pak Tejo sedang bermain dengan hal gaib. Akhirnya kita harus berhenti. "Ini bukan urusan kita," ujar Daplon dengan wajah pucat. Namun jauh di dalam hati mereka tahu ini belum selesai. Setelah pengalaman menyeramkan semalam, keempat remaja itu sepakat untuk sementara tidak mendekati warung Pak Tejo. Namun rasa penasaran mereka terus menghantui Dobleh yang merasa ini bukan sekedar urusan biasa. Mulai mencari tahu lebih banyak tentang warung tersebut. Ia meyakinkan teman-temannya untuk membantu mengungkap misteri di balik kesuksesan warung bakso Pak Tejo. Beberapa hari setelah kejadian di warung, kecelakaan kembali terjadi di jalan dekat warung Pak Tejo kali ini. Seorang pengendara motor menabrak pohon besar di tikungan yang gelap. Warga yang datang ke lokasi menemukan korban sudah tidak bernyawa. Anehnya, kecelakaan itu terjadi di tempat yang sama, di mana banyak korban lain sebelumnya meninggal. Warga mulai berbicara. Sebagian percaya bahwa ada kekuatan gaib di sekitar warung Pak Tejo yang menyebabkan kecelakaan tersebut. Keempat remaja itu mendengar cerita ini dari tetua desa, Pak Darmo, yang dikenal sering membicarakan hal-hal mitis. Kecelakaan itu terjadi setelah Pak Tejo melakukan ritualnya, ujar Pak Darmo dengan nada serius. "Ritual maksudnya apa, Pak?" tanya Dobeh dengan hati-hati. Pak Darmo menatap mereka tajam. "Aku sudah tua dan aku tahu ada yang tidak wajar dengan warung itu. Pak Tejo bermain-main dengan hal yang tidak seharusnya." Cerita ini semakin menguatkan keyakinan mereka bahwa Pak Tejo terlibat dalam sesuatu yang gelap. Itulah tadi kisah dari part yang pertama. Nantikan kelanjutannya di part yang kedua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasi untuk mengetahui kelanjutan dari cerita selanjutnya. Terima kasih.